Bab 786. Alasan menyerah. Setelah penembak jitu masuk, ada satu pasukan tentara yang ikut masuk juga. Mereka dilengkapi dengan banyak senjata, dan dengan belasan senjata mengarah pada penembak jitu. Bes, semua orang langsung terkejut di tempat pasukan tentara. Kenapa bisa sampai menggerakkan tentara? Sejak kapan mereka datang? Kenapa kami sama sekali tidak menyadarinya? Reca berjalan ke jendela, dan melihat ke bawah gunung lalu berkata, "Bocah, hanya basmi sekumpulan bandit, seharusnya tidak perlu sampai menggerakkan begitu banyak orang kan?" Greedy Wolf terlihat bersalah dan menjawab, "Kak, ini salah aku." Semua orang pun melihat ke arah bawah gunung secara tidak sadar. Dan semakin ketakutan setelah melihatnya, dan entah sejak kapan, seluruh atas gunung Toronto sudah dikepung oleh pasukan tentara, dan terlihat seperti awan hitam yang padat. Sebuah malapetaka besar akan datang di saat ini, mau tidak mau mereka teringat akan kejadian ketika di pemakaman Marco. Greedy Wolf memerintahkan pasukan tentara untuk menembakkan meriam ke arah pemakaman. Tetapi akhirnya sudah dikonfirmasi kalau kejadian penembakan meriam bukan atas dasar perintah Greedy Wolf, melainkan hanya pelatihan rutin dan dari pasukan tentara. Dan sekarang sepertinya sudah bisa ditebak kalau pelatihan rutin hanyalah alasan saja, itu sebenarnya karena perintah seseorang. Greedy Wolf benar-benar adalah jenderal yang bisa mengerahkan tentara dengan senjata berat. Kesadaran seperti ini membuat semua orang gemetaran, dan mana berani melakukan perlawanan lagi. Reca mengeluarkan rokok dan menyalakannya, kemudian bertanya, "For Big Family yang suruh kamu untuk culik aku?" Bos besar mengangguk berkali-kali, keluarga Kyle yang suruh." Reca menjawab, "Ayo, pergi ke keluarga Kyle, makam leluhur keluarga Kyle." Di depan makam tetua Kyle, hari ini dipenuhi dengan teman dan sangat ramai. Tamu yang sebelumnya menghadiri acara tahunan tetua Kyle, diundang datang lagi oleh Nyonya Kyle. Dia ingin melakukan persembahan kembali untuk tetua dan Richard, dan untuk memulihkan harga diri yang sebelumnya hilang. Semua orang ini baru mengetahui kalau Reca yang sebelumnya membuat keributan di acara pemakaman, sudah diculik oleh bandit gunung di atas gunung Toronto. Pada akhirnya, seekor naga kuat tidak bisa mengalahkan ular. Reca yang seekor naga akhirnya dikalahkan oleh ular dari For Big Family. Sekeluarga Bella, Tokia dan Miranda diundang dengan paksa. Sekeluarga Bella saling berpelukan dan menangis terseduh-seduh setelah mendengar kabar bahwa Reca telah dibunuh dengan brutal. Mengira akan segera melewati masa-masa susah, tetapi siapa sangka malah kembali seperti semula lagi. Dan yang paling penting, sudah melibatkan teman seperjuangan Bella. Tokia dan Miranda berdiri di samping sambil gemetar. Mereka sangat sadar kalau mereka tidak kenal dengan keluarga Kyle, dan entah kenapa dipaksa untuk ikut menghadiri acara pemakaman ini. Mungkin mereka tidak sadar kalau diri mereka sudah direncanakan untuk dikubur hidup-hidup oleh keluarga Kyle. Waktu itu Tokia diculik dan dibawa ke sini, dia tidak sadarkan diri sepanjang perjalanan, makanya tidak tahu kalau diri dia sudah pernah datang ke sini sebelumnya. Nyonya Kyle membakar sebatang dupa untuk tetua Kyle dan Richard, lalu bersujud berkali-kali. "Tetua, Richard, kalian sudah bisa istirahat dengan tenang. Musuh kita sudah ditumpaskan. Tenang ya, aku akan kuburkan dia di sebelah kalian, agar dia bisa turun untuk menebus kesalahan dia pada kalian." Tim gali kubur, gali sekarang. Tim gali kubur langsung bekerja, dan menggali keluar mayat Richard. Tatapan Nyonya Kyle yang berwarna merah terjatuh lagi pada Tokia dan Miranda. "Masukkan mereka berdua ke dalam peti mata dan kuburkan bersama putraku." "Apa?" Tokia dan Miranda langsung bergidik, siapa bisa sangka kalau Nyonya Kyle ingin mengubur mereka bersama orang mati? Sudah zaman apa? Kenapa masih ada tradisi dikubur hidup-hidup? Keseriusan masalah ini sudah melewati bayangan dua orang ini. Tokia menarik lengan Miranda dan berkata, "Cepat lari." Tetapi, mana mungkin Nyonya Kyle membiarkan mereka lari. Dia memberi tatapan isyarat pada pengawal, dan pengawal langsung menghentikan langkah mereka berdua. Nyonya Kyle mendengus dan berkata,
ingin lari, mustahil masukkan mereka ke dalam peti mati. Bab 787. Hanya kurang kepala reka. Pengawal bergegas membawa mereka ke depan peti mati dengan paksa, dan ingin memasukkan mereka ke dalam. Dua wanita ini merasa ketakutan. Dikunci hidup-hidup dalam peti mati dan mati kehabisan napas, sangat mengerikan kalau dipikirkan. Semua orang melihat dua wanita yang sungguh cantik ini, dan merasa sangat disayangkan. Mereka sangat cantik, tetapi malah memilih untuk menikah dengan orang mati, sungguh disayangkan. Nyonya Kyle mendengus dan berkata, sekarang, hanya kurang kepala Recha. HMPH, begitu kepala orang itu datang, acara pemakaman akan segera dimulai. Tubuh Tokia dan Miranda gemetar hebat, apa yang terjadi, dan kenapa ini bisa sampai berhubungan dengan Recha? Kepala Recha dalam masalah, slush, dan di saat ini, sebuah suara menembus berbunyi. Muncul percikan kilat dan melaju ke arah Nyonya Kyle, dan akhirnya menembus masuk ke dalam lengan kanannya. Nyonya Kyle terhuyung mundur beberapa langkah, kemudian terjatuh keras ke tanah. Lengan dia langsung patah di tempat dan mencipratkan darah. Peluru ternyata peluru dan dilihat dari kekuatannya, sangat mungkin adalah peluru kelas militer. Ya Tuhan, kenapa bisa muncul peluru di acara pemakaman? Bahkan menembak Nyonya Kyle, para tamu sudah tidak bisa tenang, satu persatu berdiri dan melihat ke arah peluru itu datang. Sederet truk militer sedang melaju ke arah sini dengan cepat. Tidak diragukan lagi kalau peluru tersebut datang dari arah truk militer itu. Di depan truk militer ada sebuah mobil pribadi dan seperti sedang memimpin semua truk militer itu. Akhirnya konvoi berhenti di sekitar acara pemakaman. Ratusan tentara yang dilengkapi dengan senjata api melompat keluar dari mobil dan mengepung lokasi pemakaman dengan cepat. Melihat senjata yang tebal dan gelap itu, semua orang yang berada di lokasi pun dibuat sampai ketakutan. Di barisan terakhir, sejumlah besar warga yang terlihat tidak terawat, melompat keluar dari truk militer. Mereka dikawal oleh sekelompok tentara, dan berjalan ke arah sini. Bandit gunung, ternyata bandit gunung dari Gunung Toronto. Mobil pribadi yang berada di depan akhirnya membuka pintunya, dan pemiliknya pun keluar. Melihat pemilik mobil tersebut, semua orang terkejut. Recha kurang ajar, sebenarnya apa yang telah terjadi? Bukankah dia sudah diculik dan dibunuh oleh bandit gunung? Kenapa situasi yang terjadi malah sebaliknya? Bandit gunung malah tertangkap, Recha dan lainnya malah baik-baik saja. Melihat Recha, tentara dan bandit gunung, rasa ketakutan memenuhi Nyonya Kyle, bahkan sampai melupakan rasa sakit di lengannya. Dia sudah sadar kalau bos besar sudah gagal dan membuat semua ini menjadi berantakan. Begitu turun dari mobil, Recha melihat Bella, Tokia dan Miranda berada di tempat. Sekeluarga Bella dipenuhi dengan air mata, bahkan setengah badan Tokia dan Miranda sedang dimasukkan ke dalam peti mati. Saat ini, dada Recha menjadi sesak seakan mau meledak. Ternyata Nyonya Kyle berniat mengubur Tokia dan Miranda hidup-hidup. Dia masih berani mengubur mereka hidup-hidup. Recha bergegas berlari ke sisi Tokia dan meninju pengawal yang sedang menangkap dia. Tokia, kamu tidak apa-apa. Tokia terkejut dan berkata, Recha, kenapa kamu bisa datang ke Midgard? Dan, apa hubunganmu dengan keluarga Kyle? Baru saja mereka bilang kalau kamu telah mati. Recha menjawab, panjang kalau diceritakan sekarang, nanti baru kita bicarakan saja. Dia buru-buru lari ke sana lagi, dan menyelamatkan Miranda juga. Miranda, kamu tidak apa-apa. Miranda ketakutan sampai sangat pucat, bahkan suaranya pun gemetar. Aku tidak apa-apa. Recha menepuk pundak dua orang itu, kemudian berjalan ke arah Nyonya Kyle. Tatapannya memancarkan keganasan, Nyonya Kyle menjadi takut, mundur selangkah demi selangkah dan berusaha menjauh dari Recha. Richard ingin mengubur Tokia hidup-hidup dan Recha mengubur Richard hidup-hidup, dan sekarang dirinya juga mau mengubur Tokia. Recha akan berbuat apa pada Nyonya Kyle? Kau, mau apa kau? Jangan datang, kau jangan mendekat, dan tanpa aba-aba, Recha langsung menendang dagu Nyonya Kyle.
sejumlah gigi porselen menyembur keluar dari mulut Nyonya Kyle, dagunya miring ke samping dan terkilir. Bab 788, kamu sangat suka mengubur orang hidup-hidup ya? Recha menggertakkan giginya, kamu sangat suka mengubur orang hidup-hidup ya? Oke, aku kabulkan permintaanmu. Recha menendang perut Nyonya Kyle lagi. Nyonya Kyle terjatuh ke belakang, dan akhirnya mendarat di tengah-tengah lubang kuburan Richard. Richard juga baru saja digali keluar. Pada saat ini, Nyonya Kyle berbaring berdampingan dengan Richard di lubang kuburan, seperti dua orang mati. "Ark, jangan, teriak Nyonya Kyle dengan histeris. Recha juga ingin menguburnya hidup-hidup. Recha mengambil sekop dan menguburnya dengan tanpa ragu. Semua tamu sangat diam, setan ini mulai mengubur orang lain. Tetapi, mereka juga tidak menyalahkan Recha, karena Nyonya Kyle yang duluan mengubur orang hidup-hidup, makanya pantas mendapat balasan seperti ini. Recha tidak berhenti mengubur, tetapi ekspresinya menjadi suram lagi. Kalau dia mati, orang yang akan mengangkat peti mati saudaraku jadi berkurang satu. Tapi bagaimana menghilangkan rasa benci aku kalau tidak kubur dia hidup-hidup? Harus bagaimana? Aku harus bagaimana? Greedy Wolf langsung mengerti maksud dari Recha, lalu memberikan tatapan isyarat kepada ajudan. Ajudan langsung mengangguk kecil pada Greedy Wolf, dan langsung membawa bos besar ke depan lubang kubur. Bos besar, identifikasi dengan baik-baik, apa dia yang suruh kamu untuk culik dan bunuh warga sipil? Bos besar mengangguk sambil gemetaran dan menjawab, tidak salah lagi, memang dia. Ajudan dengan marah berkata, kalian ke sini dan tangkap orang ini. Dan beberapa bawahan langsung maju dan mengangkat keluar Nyonya Kyle yang setengah terkubur, kemudian membawanya ke dalam mobil. Nyonya Kyle langsung menghela napas panjang, lebih baik berada di tangan tentara daripada di tangan setan itu. Tatapan serius ajudan menyapu bersih semua tempat dan berkata, meskipun bandit gunung berhasil dibasmi, tapi masalah ini belum berakhir. Semua orang yang ada hubungan dan bekerja sama dengan bandit gunung, akan kami selidiki sampai akhir. Tentara datang dengan cepat, dan juga pergi dengan cepat. Dan hanya meninggalkan kekacauan dan depresi di lantai. Recha melempar sekop ke tanah, dan berjalan ke arah Tokia. Tokia melompat ke pelukan Recha dan menangis dengan keras. Begitu mengingat dia hampir dikubur hidup-hidup, sekarang dia mulai panik dan ketakutan. Recha mengelus rambut Tokia dengan perasaan bersalah dan berkata, Tokia, maaf ya, semua salah aku karena tidak melindungimu dengan baik. Bella juga berjalan ke sisi Recha dengan mata berair dan berkata, kok, kamu sudah buat aku takut setengah mati, aku kira kamu sudah. Recha menyeka air mata Bella sambil tersenyum, jangan khawatir dik, kakakmu ini ada 9 nyawa, tidak mungkin mati. Tokia berhenti menangis dan menatap Recha, kemudian Recha menatap balik Tokia dan melihat ada sedikit kesan cemburu di wajahnya. Recha langsung sibuk menjelaskan, Tokia, ini adalah adik perempuan dari teman seperjuangan aku, Bella Walton. Kalau kamu tidak keberatan, aku ingin mengangkatnya sebagai adik angkatku. Ekspresi Tokia masih menyimpan beberapa pertanyaan. Lone Wolf dan Greedy Wolf bergegas maju dan memberi perhatian pada Bella. Adik, kamu tidak apa-apa kan? Aduh, ini salah kami yang telat datang. Kamu tenang ya, aku pasti akan buat keluarga Kyle bayar semua ini. Melihat tingkah Greedy Wolf dan Lone Wolf yang seperti ini, Tokia akhirnya melepaskan kekhawatirannya. Ternyata, Bella adalah targetnya Greedy Wolf dan Lone Wolf. Tokia langsung memegang tangan Bella dengan antusias dan berkata, halo adik, aku pacar kakakmu. Kalau kamu tidak keberatan, bisa panggil aku Kak Tokia saja. Halo Kak Tokia, teriak Bella dengan nyaring. Recha berkata, ayo kita pergi. Setelah mengantar Tokia dan lainnya ke mobil, tatapan Recha kembali mengarah pada para tamu di tempat. Para tamu langsung gemetar hebat, seolah sedang melihat dewa kematian. Recha tersenyum merenung dan berkata, kalian semua sepertinya suka menghadiri acara pemakaman ya. Sebelumnya sudah pernah melihat kalian di acara pemakaman, kali ini malah melihat kalian lagi. Kebetulan,
6 hari lagi adalah hari pindah kuburan saudaraku. Aku dengan tulus mengundang kalian semua untuk datang dan memberi hormat pada saudaraku. Siapapun yang tidak pergi, akan aku buat acara pemakaman untuk dia. Pikiran dan tubuh semua orang langsung gemetar hebat. Siapapun yang tidak pergi, akan kubuat acara pemakaman untuk dia. Benar-benar ancaman yang sangat gila. Bab 789, bersekongkol dengan bandit gunung, salah satu four big family di Midgard, keluarga Wiz. Alika berdandan cantik, kemudian memanggil beberapa teman wanitanya dan sedang siap-siap untuk pergi ke klub White Horse dan mencari beberapa model pria untuk bersenang-senang. Hari ini adalah hari yang baik dan harus dirayakan. Dan setelah selesai berdandan, gerbang pintu tiba-tiba ditendang terbuka. Sebuah pasukan tentara bersenjata lengkap, bergerak seperti sebuah ombak yang ganas dan mengepung dia. Alika panik dan bertanya, Kalian siapa? Kenapa datang ke rumahku? Tatapan ajudan yang memimpin terlihat dingin dan bertanya, Kamu Alika dari keluarga Wiz? Alika mengangguk dan menjawab, Itu aku. Ajudan yang memimpin berkata, Kami mencurigai kamu bersekongkol dengan bandit gunung dan berencana membunuh warga sipil, silakan ikut dengan kami. Apa? Alika langsung terdiam di tempat. Kalau tidak salah, warga sipil yang dimaksud ajudan adalah Reca, kan? Sialan, kenapa tentara bisa sampai mengetahui tentang bandit gunung yang menculik Reca? Bahkan menyelidiki semua ini sampai ke dirinya. Bagaimana sih cara Nyonya Kyle melakukan semua ini? Sampai saat ini, Alika masih tidak mengetahui tentang bandit gunung yang sudah dikalahkan dan Nyonya Kyle yang sudah ditangkap. Di sini, Tokia sedang lesu dan terlihat muram. Bukan hanya karena masalah dia yang hampir dikubur hidup-hidup, tetapi juga karena tim syuting yang dia bawa kemari, sudah berhenti bekerja karena alasan di kota Midgard terlalu berisiko. Rencana promosi filmnya, sepertinya akan gagal dan berakhir sia-sia. Baru saja Reca menghibur Tokia beberapa saat, panggilan telepon dari Greedy Wolf langsung berbunyi. Reca mencari sudut yang sepi untuk mengangkatnya. Greedy Wolf bertanya, Kak, apa yang harus kita lakukan pada Nyonya Kyle dan Alika? Reca menjawab, Aku masih butuh mereka untuk angkat peti mati saudaraku dan pindah kuburan. Mereka tidak boleh mati. Hukuman mati dapat dihindari, tapi jangan harap lari dari hukuman lainnya. Mereka sudah menakuti tim syuting Tokia. Aku ingin mereka bayar semua perusahaan hiburan mereka kepada Tokia. Greedy Wolf menjawab, Tidak masalah. SBS Media milik keluarga Wiz, ditambah lagi dengan Kyle Entertainment dari keluarga Kyle, ditotalkan ada sekitar 100 triliun. Aku sekarang paksa mereka untuk tanda tangan perjanjian penyerahan sekarang. Setelah mematikan panggilan telepon, Reca berbicara pada Tokia, Tokia, ayo, ikut aku pergi SBS Media. Dia ingin menggunakan SBS Media sebagai kejutan dan menyerahkannya pada Tokia. Makanya sementara tidak memberitahu tentang dirinya yang telah menguasai SBS Media. Tokia menghela napas dan berkata, Ayo, pergi SBS Media. Reca dengan ingin tahu bertanya, Kamu tidak ingin tahu alasan kenapa aku mau bawa kamu ke SBS Media? Tokia menjawab, Apa yang perlu ditanyakan, kami sewa studio di SBS Media, dan sekarang semua materi video berada di SBS Media sana. Tapi ngomong-ngomong, kenapa kamu bisa tahu kalau kami ada SWAT studio di SBS Media? Reca tidak bersuara. Aku mana mungkin tahu, aku hanya ingin serahkan SBS Media padamu, dasar bodoh. Di tengah jalan, Tokia bertanya, Reca, coba kamu cerita, kenapa kamu bisa sampai ada masalah dengan anggota keluarga Kyle? Reca menjawab, keluarga Kyle membunuh saudaraku. Bahkan ingin nikah paksa dengan adik perempuan saudaraku. Waktu itu aku buat keributan di pernikahannya, makanya mereka ada dendam denganku. Tokia tiba-tiba tersadar dan berkata, Oh, Reca, kamu harus lebih hati-hati. Keluarga Kyle adalah salah satu dari four big family, kekuatan mereka sangat besar dan tidak boleh diganggu. Kali ini mereka mengirim bandit gunung untuk menculik kamu, ini sudah merupakan bukti yang kuat. Aku bahkan dengar,
Kalau tuan muda keluarga Kyle juga dikubur hidup-hidup, sekarang mereka sedang marah besar dan sanggup melakukan apa saja. Lebih baik jangan ganggu mereka dulu untuk sementara waktu. Perselisihan antara Recha dan Four Big Family hanya diketahui oleh orang-orang dalam di Midgard. Tokia merupakan orang luar, makanya tidak mengetahui dengan jelas apa yang sebenarnya terjadi. Bahkan dia juga tidak mengetahui kalau kematian belasan orang anggota keluarga Four Big Family disebabkan oleh Recha sendiri. Recha mengangguk dan berkata, aku akan perhatikan itu. Kebetulan Recha juga tidak ingin Tokia tahu tentang hal ini, daripada merusak citra dirinya di dalam hati Tokia. Tiba-tiba Tokia seperti teringat sesuatu, lalu melihat Recha dengan tatapan berbinar-binar dan bertanya, Recha, coba kamu jelaskan padaku, kenapa malah pasukan tentara yang selamatkan kamu, jangan-jangan kamu yang mengirim pasukan itu? Bab 790, Beruntung. Recha dalam hati merasa panik, tetapi di luar masih berpura-pura tenang dan berkata, kamu pikirnya terlalu berlebihan. Sarang bandit gunung itu sudah lakukan banyak kejahatan, dan sudah dibidik oleh tentara sejak lama, kali ini aku cuma beruntung saja. Tokia akhirnya sedikit terbujuk dan menjawab, aku sudah bilang, kamu tidak pernah datang ke Midgard dan tidak ada pengaruh di sini, mana mungkin menggerakkan tentara juga kan? Reka tersenyum pahit. Dibilang pun kamu tidak akan percaya, keluarga Valkyrie-nya memang keluarga terpandang di Midgard. Recha memang berkuasa di sini. Mereka berdua tiba di SBS Media dengan cepat. Modal yang terdaftar dalam SBS Media adalah 6 triliun. Meskipun tidak termasuk dalam skala yang tinggi, tetapi tidak termasuk rendah juga, jadi dapat dianggap sebagai skala menengah ke atas. Tokia dan Recha berjalan masuk ke studio sewaan, tetapi malah melihat seseorang yang gendut sedang mengobrak-abrik studio. Tokia dengan panik bertanya, Tuan Harold, kenapa kamu datang ke studio kami? Fatih Harold bergegas berdiri dan sibuk memasukkan entah apa ke dalam dirinya. Hei, tidak apa-apa, aku melihat studio kalian berantakan, makanya masuk dan bantu kalian rapikan. Tokia tiba-tiba teringat sesuatu dan buru-buru berlari ke loker di belakang si gendut yang dia obrak-abrik barusan. Beberapa saat kemudian, Tokia menjadi pucat dan berkeringat dingin, lalu berkata, gawat, di mana materi video promo hasil syuting kami? Kenapa bisa hilang? Dia menatap ke arah Fatih Harold dengan tatapan tanda tanya. Fatih Harold dengan malu berkata, apa kamu lupa menaruhnya di mana? Kalian cari dengan baik-baik ya, aku tidak ganggu kalian lagi. Selesai bicara, Fatih Harold bergegas berjalan keluar. Tentu saja Reka bisa menebak kalau materi syuting tersebut diambil oleh Fatih Harold. Dia langsung mengulurkan tangan dan menghentikan Fatih Harold, lalu dengan dingin berkata, keluarga materi promo itu. Fatih Harold pura-pura bodoh dan menjawab, apa yang kamu bicarakan? Siapa yang lihat materi promo itu? Reka menatap dada Fatih Harold dan berkata, barusan diam-diam menyelinapkan sesuatu ke dalam dirimu, keluarkan sekarang. Fatih Harold menjawab, aku tidak ada ambil apapun. Kemudian Recha mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Tetapi gerakan Fatih Harold lebih cepat, dia langsung mengeluarkan flash drive dalam dirinya dan menghancurkannya. Ayo, maafkan aku tadi temukan flash drive ini di lantai. Flash drive ini tidak ada gunanya, kan? Tokia hampir menangis karena marah, lalu berkata, di dalam flash drive itu berisi materi promo kami. Si gendut kurang ajar, kau memang bajingan. Itu adalah hasil kerja keras mereka selama lebih dari 1 bulan, dan langsung dihancurkan begitu saja oleh Fatih Harold. Fatih Harold terlihat bersalah dan berkata, hei, aku benar-benar minta maaf, ini karena salah tanganku yang terlalu kuat. Tetapi jangan khawatir, aku bersedia untuk menggantikannya. Perusahaan kami merupakan profesional dalam syuting materi promo, biar kami yang rekam ini untukmu saja. Paling, kami berikan kalian beberapa diskon nanti. Tokia menghela napas, kebetulan tim syuting Tokia sudah pergi, dan hanya bisa menyerahkan rencana syuting video promo kepada Fatih Harold. Tokia bertanya, kamu akan minta bayaran berapa untuk video promo kami?
Fatih Harold mengulurkan 4 jari. Tokia menjawab, 4 miliar? Terlalu tinggi itu, aku paling hanya bisa bayar 3 miliar saja, dan ini sudah merupakan standar yang tinggi di industri ini. Fatih Harold menggelengkan kepalanya dan berkata, 4 miliar. Itu terlalu kecil. Maksudku adalah 40 miliar. Apa? Tokia dipenuhi dengan amarah dan berkata, 40 miliar, ini sudah lebih dari 10 kali lipat dari harga standar industri, kenapa kamu tidak rampok bank saja? Fatih Harold menjawab, 4 miliar itu harga untuk tim amatir, tim kami adalah tim profesional, kamu mana bisa bandingkan harga amatir dengan kami yang profesional. Tokia menggertakkan gigi dan berkata, 40 miliar. Jangan harap.